Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Lilis Sulansari, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Selamat menyimak. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ternyata saya memiliki beberapa kepercayaan dan pemikiran keliru tentang proses pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, proses pembelajaran lebih banyak menuntut murid daripada menuntun mereka. Dan yang ketiga, proses pembelajaran fokus pada pencapaian target kurikulum dan nilai KKM tanpa memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Pemikiran dan pemahaman saya tentang pendidikan dan proses pembelajaran akhirnya berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di modul 1.1. Ternyata saya baru menyadari bahwa proses pembelajaran itu harus berpusat pada murid atau student center. Yang kedua, proses pembelajaran harus menuntun murid, bukan banyak menuntut demi pencapaian KKM atau kurikulum. Yang ketiga, proses pembelajaran harus menyenangkan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah saya mempelajari dan memahami dengan seksama filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di modul 1.1, saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bukan menuntut anak untuk sekedar memenuhi target ketercapaian kurikulum ataupun nilai KKM saja. Yang kedua, sebagai pendidik kita harus selalu ingat dengan trilogi pendidikan sebagai landasan dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama, ingarso sung tulodo. Di depan kita harus memberikan teladan yang baik bagi murid kita, bagi rekan sejawat kita, maupun bagi masyarakat di sekitar kita. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Di tengah membangun karsa, membangun semangat agar anak didik kita, anak murid kita mau mengeluarkan potensi terbaiknya, menghasilkan sebuah karya, dan tentunya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk dirinya dan sekitarnya. Kemudian ketiga, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan agar murid-murid kita selalu berjuang, berlatih, mengasah dirinya, meningkatkan kompetensi dirinya, tidak mudah patah menyerah, tentunya membutuhkan dorongan dari kita sebagai penuntun maupun sebagai fasilitatornya. Yang ketiga, didiklah anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Artinya sebagai pendidik kita harus bijaksana dalam memperlakukan mereka dengan tidak menyamaratakan karakteristik, keunikan, potensi, minat, bakat, dan kemampuan mereka yang tentunya berbeda-beda. Begitu pula didiklah mereka sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zamannya. Yang keempat, penerapan budi pekerti merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Artinya sebagai pendidik kita harus selalu menerapkan pembiasaan-pembiasaan baik agar menjadi sikap, attitude atau habit mereka dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, di rumah maupun interaksi di dalam masyarakat. Yang kelima, guru adalah pamong yang memberi tuntunan, arahan, bimbingan dengan penuh kasih sayang agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya dan orang lain. Sedangkan yang keenam, kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih sama-sama. Di sini pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis sama-sama tersebut agar menjadi manusia yang seutuhnya. Sedangkan kesimpulan yang ketujuh, keluarga menjadi bagian terpenting dalam proses pendidikan karena keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua mereka. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Lantas, apa yang akan saya terapkan dalam proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara di kelas saya?
Yang pertama, tentunya mengidentifikasi karakteristik murid sebelum membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk komitmen bersama dan menerapkan mode pembelajaran dalam kelas tersebut. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran menyenangkan dan menerapkan variasi mode pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Selanjutnya yang ketiga, inovasi pembelajaran berbasis kearifan lokal. Dengan menggunakan kearifan lokal, anak-anak akan lebih dapat mengenal kebudayaan dan juga tradisi pada lingkungan masyarakat sekitar mereka. Selain itu, menggunakan pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat membuat pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Yang kelima, menerapkan proses pembelajaran interaktif yang tidak banyak menuntut tapi lebih mengutamakan menuntun murid untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan terbaik mereka. Selanjutnya, yang keenam, menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua atau wali murid untuk menyamakan persepsi tentang proses pembelajaran anak-anak mereka baik di kelas atau sekolah maupun di rumah. Dan yang terakhir, sebagai pendidik saya harus konsisten belajar sepanjang hayat, meningkatkan kompetensi diri agar bisa memberikan teladan, semangat, motivasi, dan inspirasi kepada anak-anak untuk mengasah kompetensi diri mereka berkarya, berprestasi sesuai minat, bakat, dan potensinya masing-masing. Demikianlah pemaparan saya mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika dalam penyajiannya banyak keterbatasan dan kekurangan. Saya Lilis Sulansari, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kota Sukabumi, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Salam dan bahagia, tetaplah menjadi guru yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.